Halo, buat kalian yang ke kamar mandi sambil bawa HP, berjumpa lagi nih kita di channel Kambing Jantan, channel yang khusus membahas film-film keren ya cuy. Film keren yang akan kita bahas kali ini adalah film futuristik yang berjudul 2067. Yap, sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan kehidupan manusia di tahun 2067. Ya, kehidupan pada saat itu sangat mencekam. Oksigen menjadi barang yang sangat mahal dikarenakan bumi sudah tidak menghasilkan oksigen lagi. Manusia hanya mengandalkan oksigen buatan untuk tetap hidup. Ya, penasaran dengan cerita lengkapnya? Tanpa menunggu lama, atur posisi duduk kalian, siapkan perkakas, dan mari kita simak alur ceritanya. Cekidot. This is the future. Di awal film kita diperlihatkan kondisi bumi yang sedang kritis. Hutan habis karena keserakahan manusia. Oleh karena itu, kadar oksigen sangatlah rendah. Selain itu, krisis energi juga terjadi di mana-mana. Semua kota di bumi menjadi gelap gulita. Hanya ada satu kota yang masih bertahan, yaitu kota yang berada di benua Australia. Kemudian di sini kita melihat dua orang yang sedang melakukan perbaikan jaringan kelistrikan di bawah terowongan kota. Dua pria ini bernama Ethan dan yang satunya bernama Jude. Setelah pekerjaannya selesai, di sini kita melihat Ethan yang baru tiba di rumahnya sehabis menghabiskan waktu seharian di terowongan bawah tanah kota. Ethan yang sedang duduk di salah satu sudut rumah disambut sang istri. Yap, istrinya ini bernama Santi. Kemudian Ethan memberi kejutan ke istrinya berupa masker oksigen yang bisa digunakan untuk menghirup oksigen dengan kadar yang jauh lebih baik dari masker oksigen lainnya. Santi ini punya penyakit paru-paru dikarenakan kadar oksigen yang sangat rendah di wilayahnya. Santi pun terlihat senang dan menggoda Ethan untuk mantap-mantap, lalu hal buruk pun terjadi. Shit. Sorry. Please. It's fine. The future. Kemudian esok harinya kita melihat Ethan yang sedang melakukan pekerjaannya di terowongan bawah tanah kota. Ya, saat sedang asik bekerja, ia lalu didatangi dua orang petugas keamanan kota yang hendak membawanya ke atas. Saat hendak membawanya, lalu datanglah Jude yang mencegah petugas tersebut. Jude ingin ikut bersama Ethan naik ke atas. Kemudian di sini kita melihat mereka berdua sudah tiba di atas dan berada di tempat yang sangat berbanding terbalik dengan tempat kerjanya di bawah terowongan bawah tanah kota. Yap, tempat ini bernama Chronicorp. Tempat ini merupakan penghasil oksigen sintetik untuk warga. Citizen, welcome to the applied science of Chronicorp. Chronicorp is proud to be breathable air to the people of the world. Di sini mereka berjumpa dengan seorang wanita berambut pirang. Wanita ini bernama Regina Jackson, kepala teknologi penelitian partikel di tempat tersebut. Regina pun menjelaskan maksud dan tujuannya kenapa Ethan dipanggil ke sini. Ya, setelah menjelaskan panjang lebar, mereka pun pergi ke suatu tempat. Tempat ini merupakan lab uji coba mesin waktu yang bernama Chronicle. Ternyata tempat ini merupakan tempat ayahnya bekerja dulu. Tempat inilah yang nantinya akan mengubah kisah hidup Ethan. Absolute honor to meet you, Ethan. Oh, wow. Interesting. Ethan terlihat heran sekaligus takjub dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Regina dan petugas yang ada di lab pun menjelaskan bahwa ia akan mengirim Ethan ke masa 400 tahun ke depan untuk menemukan obat yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia. Ethan pun heran kenapa harus dirinya yang harus menyelamatkan kehidupan manusia. Dan ternyata di mesin waktu itu ada pesan yang dikirim oleh orang dari masa depan. Itulah sebabnya Ethan berada di sini. 170681. Up here. Setelah kejadian di lab tersebut, di sini kita melihat Ethan dan Jude sedang berada di sebuah kafe di wilayah tersebut.
Mereka tampak berbincang serius seputar kejadian di lab tadi. Jude berusaha meyakinkan Ethan bahwa ia bisa menyelamatkan dunia dan istrinya yang sedang sakit. Ethan terlihat dilema karena tak mau meninggalkan istrinya yang sedang sakit. Ia tak mau seperti ayahnya yang meninggalkan Ethan dan ibunya karena sebuah ambisi. Ethan sangat benci dengan ayahnya karena menganggap ibunya mati karena ayahnya. Jude pun terus berusaha meyakinkan Ethan. Ternyata Jude adalah orang yang menyelamatkan Ethan sewaktu kecil dulu saat ibunya ditembak oleh para penjara oksigen. Scene selanjutnya kita sedikit flashback ke kehidupan Ethan saat masih kecil dulu. Di sini kita melihat Ethan yang tengah ulang tahun terlihat murung dikarenakan ayahnya terlambat datang saat ia ulang tahun. Kemudian saat ayahnya datang, ia nampak ceria dan membuka kado dari ayahnya. Setelah membuka kado tersebut, sang ayah lalu menyuruhnya untuk memasukkan tangannya ke dalam box tersebut. Dalam box tersebut ada sesuatu yang bisa mengubah nasib manusia di masa yang akan datang. We're going to grow up to be someone very important. This is going to hurt. Kemudian di sini kita melihat Ethan yang sedang berada di rumah tengah memperbaiki sebuah alat sambil berbincang dengan istrinya soal apa yang terjadi di lab tersebut. Istrinya nampak terus berupaya meyakinkan Ethan bahwa kesempatan untuk mengubah nasib manusia tidak akan datang kedua kalinya. Ethan pun semakin dilema karena ia tak mau meninggalkan istri yang ia sayangi. Istrinya terus meyakinkan Ethan bahwa ia mampu melakukan itu dan akan kembali menyelamatkannya. Dan saat malam tiba, Ethan dengan segala kegundahan dalam hatinya akhirnya memutuskan untuk pergi melakukan perjalanan waktu dan meninggalkan semua apa yang ia miliki, termasuk istri yang ia sayangi. Kemudian scene selanjutnya kita melihat Ethan yang sedang berada di Chronicop dan bertemu dengan Regina. Ia bersedia melakukan uji coba perjalanan waktu dengan tawaran istrinya yang akan mendapat dosis pertama saat ia berhasil menemukan obat tersebut. Setelah mereka sepakat, di sini kita melihat Ethan yang tengah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan waktu tersebut dengan baju mirip astronotnya. Ya, karena ini masih uji coba, ada kemungkinan Ethan jatuh di laut, gunung maupun hutan. Ethan pun nampak pasrah dengan nasibnya. Sesaat Ethan akan berangkat, ia dibekali alat komunikasi dan radar yang bernama Archie untuk membantunya saat melakukan perjalanan waktu nanti. Dan akhirnya tibalah saat Ethan dikirim untuk melakukan misi kemanusiaannya. Setelah berhasil melakukan perjalanan waktunya, di sini kita melihat Ethan yang tengah berada di sebuah hutan. Dia nampak pingsan dan akhirnya bangun karena baju yang ia kenakan terbakar akibat gesekan dari atmosfer. Ia pun panik dan melepaskan bajunya, akan tetapi mesin yang mungkin merupakan peluncur roket yang ada di bajunya itu pun meledak. Ethan pun terhempas akibat ledakan tersebut. Setelah terhempas, ia pun berusaha bangun dan takjub dengan apa yang ia lihat. Semuanya nampak asri dan hijau. Ia pun berjalan dan menemukan sebuah pohon besar lalu memeluknya. Selanjutnya kita melihat Ethan dengan alat komunikasi dan radar yang bernama Archie itu sedang mencoba melakukan kontak dan mendeteksi lokasinya terkini. Akan tetapi tak ada sinyal. Ia pun mencoba mendeteksi medan magnet dan akhirnya alat tersebut berhasil menemukan sebuah bangunan. Ya, tanpa menunggu lama, Ethan pun menuju ke sana. Setelah menemukan bangunan tersebut, Ethan nampak kaget dengan apa yang ia temukan di depannya. Ya, setelah mengetahui bahwa mayat itu adalah dirinya, ia pun nampak bingung. Saat ia tengah memandangi mayat itu, ia melihat tangan mayat itu
Di situ ada gelang yang mirip dengan dirinya, akan tetapi lampunya sudah berubah warna menjadi hijau. Ia juga menemukan benda yang bernama Archie. Ia pun mencoba mengaktifkannya dan memutar rekaman terakhir. Ia pun kaget mendengar suara rekaman itu yang merupakan percakapannya dengan seseorang. We're gonna die here. And maybe it's better this way. No one's suffering. Please, no, please. No. Our failure. Ya, saat malam hari tiba, di sini kita melihat Ethan yang tengah berusaha menyalakan api dengan panduan Archie. Setelah berjuang, akhirnya ia pun berhasil membuat api. Saat apinya menyala, di sini kita melihat Ethan menemukan buah. Ya, karena lapar, ia pun memakan buah tersebut. Setelah memakannya, ia pun terlihat kesakitan dan muntah-muntah. Ia nampak berhalusinasi, lalu ia melihat ke langit dan ada sebuah cahaya yang jatuh di hadapannya dan melihat seseorang sedang menghampirinya dan berusaha membunuhnya. Namun setelah ia sadar, ternyata itu merupakan sosok Jude. You're not real. You're not real. You're not real. As long as you do what I say. Keesokan harinya, di sini kita melihat Ethan mengajak Jude untuk melihat mayat yang Ethan temukan. Jude tampak kaget melihat mayat tersebut. Terlihat ada bekas tembakan di kepalanya. Ethan pun berasumsi kalau yang membunuhnya adalah orang yang bawa senjata. Jude pun berusaha meyakinkan Ethan bahwa mayat tersebut bukan dirinya. Mereka pun berdua melanjutkan perjalanan untuk mencari petunjuk lainnya dan akhirnya tibalah mereka di sebuah pintu gerbang. Ethan pun mendekati pintu tersebut lalu muncullah sebuah alat yang sepertinya pendeteksi wajah. Selanjutnya kita melihat Ethan dan Jude tengah berada di ruangan yang gelap gulita. Mereka pun menelusuri ruangan tersebut sampai akhirnya mereka menemukan sebuah benda yang sepertinya itu merupakan sebuah komputer yang terdapat sebuah perintah untuk menekan tombol enter. Ya, saat Ethan menekan tombol enter, lalu terlihat gelang yang Ethan gunakan merespon perintah tersebut. Tangan Ethan terlihat berdarah lalu lampu di gelangnya berubah warna menjadi hijau. Sepertinya gelang tersebut merupakan akses untuk membuka sesuatu dan benar saja apa yang Mimi katakan. Britain 70. Ethan White. DNA identity confirmed. Setelah portal yang terbuka, di sini kita melihat Ethan dan Jude hanya punya waktu 4 jam sampai portal tersebut tertutup kembali. Di sini Ethan dan Jude terlihat berselisih paham. Ethan percaya bahwa di luar sana ada sesuatu yang besar sedang menunggunya. Ia mau mengubah takdir manusia. Dia tak mau berakhir seperti mayat yang ia temukan. The dead me has been through this before. The dead you? Every step I'm taking, he took. How is that possible? It's like he's my future. It's like. You gotta bring it down, brother. You're losing your mind, man. Setelah perbincangan yang alot antara Ethan dan Jude, di sini kita melihat Ethan yang tengah membuka catatan kode dari Chronicle dan ternyata tanpa diduga, ternyata rekaman ayahnya ada di depannya. Ia pun terlihat sangat sedih. Ethan pun terus melanjutkan rekaman tersebut. Saat sedang asik melihat rekaman ayahnya, tiba-tiba daya nuklir yang membuat portal itu bekerja mengalami kerusakan. Ethan dan Jude pun mencari lokasi pusat kendali daya tersebut sebelum sampai 4 jam. Jika mereka tak bisa menghubungkan daya ke portal tersebut sampai 4 jam, maka akan ada ledakan nuklir. Ya, tanpa menunggu lama, mereka bergegas untuk mencari inti nuklir tersebut. Mereka yakin itu ada di sebuah kota di sekitar tempatnya berada dan benar saja akhirnya mereka menemukan kota tersebut. Setelah melihat kota tersebut yang sudah hancur, Ethan dan Jude pun lalu mendatangi kota tersebut. Di sini kita melihat semua bangunan yang ada di situ hancur tak bersisa. Mereka juga menemukan banyak tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana, hingga sampailah mereka di sebuah tempat yang mungkin merupakan kelas di mana tempat istri Ethan mengajar. Tengkorak milik siswa dan siswi Santi terlihat di mana-mana. Sampai di sini kita melihat Ethan menghampiri sebuah tengkorak yang mungkin saja milik Santi.
Ya, dan benar saja, setelah mengetahui itu milik istrinya, Ethan pun terlihat sangat sedih dan merasa ia tak mampu menepati janji kepada Santi. Ethan yakin bahwa pasti ada cara lain untuk merubah takdir manusia, akan tetapi Jude masih tetap pada pendiriannya bahwa mereka berdua tak mungkin bisa mampu mengubah takdir dan mengambil peran sebagai Tuhan. Setelah perbincangan mereka berakhir, Jude pun lalu mengajak Ethan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi Ethan terlihat terdiam mendengar ucapan Jude. Kata-katanya seperti yang ia dengarkan di rekaman terakhir milik Archie. Ethan pun mencoba memutar kembali rekaman itu untuk memastikan dugaannya. Maybe it's better this way. No one's suffering anymore. What did you have to sacrifice? For you. You did this for yourself. No! Fight me! Mendengar rekaman itu, Jude pun kaget dan spontan mengeluarkan pistol dan membidik ke Ethan. Jude pun yakin bahwa suara itu bukan dirinya. Ia tak mungkin membunuh Ethan yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Jude pun berusaha mengendalikan dirinya saat mereka sedang berbincang, lalu alarm waktu ledakan nuklir tersisa 2 jam lagi. Mereka pun bergegas menuju ruang bawah tanah dan menemukan sumber masalahnya. Mereka pun berusaha memperbaiki namun tidak berhasil. Saat pintu hendak tertutup, Jude berusaha menahannya dengan sebuah kayu. Melihat itu, Ethan pun lalu menendang kayu tersebut dan akhirnya pintunya tertutup. Mereka pun dipisahkan oleh pintu tersebut. Ruangan milik Ethan tidak punya oksigen. Ethan pun terlihat berupaya menyambung kabel untuk menghidupkan inti nuklir. Ya, setelah berhasil menyambung, Ethan pun pingsan karena kekurangan oksigen. Melihat itu, Jude pun menolong Ethan yang terjebak di ruangan tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Ethan, di sini kita melihat mereka berdua sedang berada di tempat portal sebelumnya dan akhirnya portal tersebut kembali aktif. Kemudian kita melihat Ethan yang masih penasaran dengan pintu yang ada di belakangnya itu. Ya, setelah membukanya, ternyata itu merupakan tempat Ethan menemukan mayatnya dan mayatnya masih ada di situ. Melihat hal tersebut, Ethan yang tahu bahwa dirinya akan mati mencoba melihat masa depan dengan menukar baterai Archie yang baru ke yang lama. Setelah melihat rekaman tersebut, mereka kembali ribut. Ethan menganggap ia belum melakukan apa-apa untuk merubah takdirnya karena mayatnya masih ada di luar sana. Jude pun kembali berusaha meyakinkan Ethan bahwa ia tak akan menembaknya. Jude pun terus berusaha mengontrol dirinya karena Ethan terlihat mulai kacau dan bingung. Ethan kembali memutar rekaman milik ayahnya dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. This isn't about finding a cure anymore. Humans are a virus. We'll heal, but never while we're suffocate. I've locked the system. Melihat hal tersebut, Jude pun berusaha menghentikan rekaman tersebut. Mengetahui bahwa Jude ada pada saat ayahnya terbunuh, Ethan pun sangat murka kepada Jude karena menyembunyikan darinya setelah sekian lama. Ya, Ethan pun semakin tak terkendali dan berusaha merusak mesin portal. Ya, melihat hal itu, Jude pun marah kepada Ethan dan hendak membunuh Ethan. Find me! No! Find me! Setelah Jude terbunuh, di sini kita melihat Regina sedang bersiap mengirim beberapa orang dari ras yang berbeda untuk melakukan perjalanan waktu dan meninggalkan tempat mereka yang sedang sekarat. Ternyata tak ada obat seperti yang Regina bicarakan kepada Ethan. Ia hanya mengirim Ethan karena hanya Ethan lah yang punya akses untuk mengaktifkan portal tersebut dengan menggunakan gelangnya. Selanjutnya kita melihat Ethan yang tengah berada di depan komputernya tengah bersiap untuk mengaktifkan perintah. Lalu di sisi lain kita melihat Regina dan rombongannya sedang menunggu Ethan kembali dan bermaksud untuk membunuh Ethan dan akhirnya Shutting down. setelah kejadian tersebut, di sini kita melihat Santi yang tengah menonton sebuah berita tentang Regina yang ditangkap karena bukti rekaman yang dikirim oleh Ethan tentang pembunuhan yang dilakukan Regina terhadap ayah Ethan. Saat asik menonton, lalu datanglah seseorang mengantarkan paket spesial dari Ethan untuk Santi.
Kemudian berpindah ke scene berikutnya di mana kita melihat Ethan yang tengah berada di kuburan Jude yang merupakan kakak angkatnya, lalu tiba-tiba muncullah kupu-kupu di dekatnya. Ethan pun kaget karena merasa ada yang berubah. Ia pun lalu lari menuju tebing dan benar saja, Ethan berhasil mengubah takdir manusia di masa depan. The future. Film ini cukup menarik, mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Oksigen yang kita hirup sekarang secara gratis bisa berubah menjadi hal yang sangat mahal bila manusia tetap mengikuti nafsu dan ambisinya. Ya, kesimpulan yang Mimin bisa ambil dari film ini adalah ketika pohon terakhir sudah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa ia tak bisa memakan uang. Terima kasih sudah menonton dan wassalam.